Jen, Oras Mang, oras. sehat ya? Oke, bagaimana kesiapan di sana, Mang? Tekniknya sudah ini mendukung, jaringan mendukung, aman? Kebetulan di sini lagi hujan, tapi sejauh ini jaringan masih baik-baik aja kok, nggak ada gitu bermasalah, aman aman. Oke, jadi maksud saya di sini begini ya, Mang. Saya datang daripada sudut pandang yang paling netral, senetral mungkin, mempertanyakan terhadap orang Amang sebagai pelaku spiritual dan kemudian praktisi daripada pemerhati daripada tradisi dan budaya di kawasan Danau Toba terkhusus di kawasan Simalungun. Dan kira-kira dalam ruang ini Amang bersedia nggak untuk dipertanyakan, dan pertanyaan itu saya bangun hanya untuk bagaimana menjelaskan terhadap seluruh penonton, dan kalau tidak dijawab boleh juga gitu. Bagaimana, Mang? Ya, baik, kita selama ini diskusinya sehat, kita mainkan Gurjen. Oke, jadi terhadap penonton malam ini tidak sedang membahas mistik murahan atau sensasi supranatural, tetapi mencoba memahami bagaimana spiritualitas menjadi pondasi peradaban manusia di kawasan Danau Toba. Nah, khususnya di kawasan Simalungun. Nah, pertanyaanku begini, menurut sudut pandang Amang, apa makna spiritual dalam masyarakat Simalungun sebelum mengenal agama modern sekarang terkhusus yaitu Islam dan Kristen? Baik, Gurjen, terima kasih. Makna spiritualitas pada tubuh Simalungun itu apa ya? Selalu berlandaskan pada tiga hal dia. Manusia dengan ilahinya, manusia dengan manusia, lalu manusia dengan alam semesta, pun kayak gitu ya. Ilahinya ini kita sebutkan aja lah Tuhannya, sosok yang ilahi yang dia percayain dan yang dia yakini sebagai panutan tentunya ya. Atau sesosok yang dia proses secara internalisasi lewat keheningan batin dia, ini kayak gitu. Lalu nanti dari proses keheningan batin itu terjadilah dialog antara si pelaku dan sang ilahi itu. Dari situ nanti akan muncul yang namanya ilham, pemahaman, pengertian, dan kalau bisa pun ya akan dilakukan begitu. Dan nanti dari proses pelakunya itu kan nanti akan panjang nih bagaimana dia menjaga alam, bagaimana dia dengan manusia dan lingkungan dan seterusnya. Itu apa nih ya sebagai pembukanya tentang Simalungun dan spiritualitasnya begitu. Oke, bagaimana cara atau perspektif Simalungun dalam mengenali Tuhannya atau konsep ketuhanannya atau nama Tuhannya yang mereka kenali sebelum agama yang sekarang itu? Begini, kita akan selalu memasuki wilayah ini ya, mitologi atau folklore. Folklore ini kan sesuatu kisah yang hidup di tengah-tengah masyarakat ya, gitu. Bukan sekedar turi-turian kosong seperti itu. Nah, dan ini akan selalu acap kali berkaitan nanti pada pencapaian yang bernama nanti etik moral kayak gitu. Nanti di Simalungun ada nanti konsepnya namanya Tuhan Sahine-hine, Tuhan Tobal Dunia, dan Tuhan Nagapadoha gitu. Apa? Bukan Nagapadoha, yang di dunia bawah itu apa namanya nanti? Ya, iya Nagapadoha benar, Nagapadoha. Tapi nanti kalau di dunia tengah itu dengan Tobal Dunia itu nanti dengan Nagapaninabolun begitu. Jadi Tuhan Sahine ini adalah sosok ya primordial ya, sosok yang memiliki kesah, yang memiliki hosa pertama kayak gitu. Dalam konsep penciptaannya Tuhan Sahine ini kan menunjuk apa ya, ide yang Nanggurasta. Itu adalah leang-leang mandi nanti dalam konsep Toba dibilang apa leang-leang mandi, tapi di Simalungun nanti itu disebut sebagai Sideang Nanggurasta. Jadi Sideang Nanggurasta inilah nanti yang akan mengirimkan segenggam tanah kepada yang nanti akan apa ya kepada Guru Gumbak Nabolun. Nanti inilah yang akan menjadikan tanah itu menjadi sebuah cikal bakal jadinya manusia seperti itu. Pada konteks Pustaka Parpanan Nabolak nanti tentang manusia, kerajaan dan lingkungan itu dipohul dari 5 tanah gitu. Jadi 5 tanah inilah nanti yang dipohul, pertama dijadikan raja, dijadikan kerajaan, dijadikan istri, dijadikan rakyat, dijadikan tanaman, tumbuhan dan hewan gitu. Dan ini agak berbanding terbalik nanti, kenapa akhirnya hewan dan tumbuhan yang di belakangan ya kan. Berarti di sini ada makna tertentu yang perlu kita kaji bersama, bahwasannya manusia Simalungun itu adalah sebagai pemelihara saudara berikutnya, baik itu nanti hewan, tumbuhan maupun alam itu sendiri. Dan maka daripada itu nanti manusia-manusia Simalungun itu akan diilhami bagaimana cara melakukan dan memelihara lingkungan itu sendiri, baik nanti tumbuhan, hewan, dan lingkungannya kayak gitu. Mereka enggak hanya apa ya, spiritualis Simalungun itu enggak ini ya, enggak bersifat selalu gaib kayak gitu, enggak selalu bersifat mistik ya. Tapi dia tuh bersikap laku nanti dia Gurujan di situ.
jika itu tadi berbicara tentang konsep ketuhanan yang memegang daripada otoritas daripada konsep ketuhanan itu dalam pemahaman daripada spiritualitas di kawasan Danau Toba itu seperti apa? Nah, nanti kan di sini dia. Yang menariknya lagi ya, nanti ini kan antara suku-suku tetangga nanti akan memiliki sedikit konsep yang sama, tapi punya pemaknaan dan perilakuan yang berbeda-beda gitu. Dalam dunia sosialnya, di sini nanti ada laku spiritual yang bersifat nyata. Contohnya nanti begini, di Simalungun nanti ada konsep Tolusa Hundulan, Lima Saodoran, dan Walusa Banjaran gitu. Ini tentang hubungan manusia-manusia kan kayak gitu. Hubungan manusia ini diilhami dari dunia tengah, dunia atas, dunia tengah sama dunia bawah kayak gitu. Jadi nanti ada lagi ini adalah gambaran dari keilahian yang diejawantahkan kepada dunia sosial, kepada manusia-manusia dan alam. Misal gini, kalau aku jadi tondong, jadi hula-hula dalam konteks Batak, Toba nanti, ya aku kan menjadi perilakuku tondong beneran kayak gitu. Dan setiap tondong ini akan memiliki namanya bere atau pihak apa ya, itulah kita udah paham lah bere itu apa kan kayak gitu. Maka bere itu akan menjadikan diri benar-benar bere kayak gitu. Bagaimana dia menghormati tulangnya. Lalu dari antara aku dengan marga aku yang lain, misalnya kayak kami kelompok klan Purba gitu kan. Atau ada Girsang di dalam, ada Tambun Saribu di dalam, dan Tambak kan. Ini bagaimana kami menghormati sesama kami yang Marsanina. Dan hanya dengan satu marga, kita akan memiliki panjang sekali nanti perjalanan rangkaian etik moralnya kayak gitu. Dan semua itu bahkan mengerti masing-masing pada tupoksi masing-masing, Gurjen. Gitu. Oke, pertanyaannya yang lebih definitif begini. Kalau misalnya di dalam agama agama modern yang sekarang, otoritas daripada ketuhanan itu dipegang daripada misalnya itu ada pendeta, ada ustadz dan yang lainnya, kira-kira begitu. Nah, otoritas daripada yang menjalankan atau yang mengajarkan daripada praktek spiritual itu seperti apa dalam praktek spiritual daripada keyakinan leluhur daripada Simalungun itu. Baik, menarik kalau sampai ke sana pertanyaannya, Gurjen. Jadi gini, kita masuk dulu kepada konsep datu ya. Sebenarnya berawal mula kepada kelompok datu. Datu ini sejalan dengan ratu, sama dengan ratu, artinya sama. Dan datu ini sendiri adalah memang bahasa asli Nusantara. Hampir nanti semua suku-suku di Nusantara ini memakai konsep datu. Gitu. Dan datu ini adalah kelompok kaum terdidik di masa lampau. Kaum terdidik di masa lampau, dan mereka ini memang datang dari kelompok apa ya, lingkungan istana seperti itu. Karena gini ya, di masa lampau itu belajar itu kan susah, Gurjen. Ya kan? Susah kan? Itu kan mereka harus memiliki kasta-kasta tertentu untuk bisa mendapatkan sebuah pembelajaran. Karena dalam pembelajaran itu nanti, mereka pun akan melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain kayak gitu. Bahkan, orang-orang dari suku yang lain pun akan datang kepada kelompok datu itu untuk meminta apa ya, wejangan, meminta pelajaran dan seterusnya di situ gitu. Nah, di sini nanti kelompok datu itu ada nanti lembaga yang namanya di Simalungun itu adalah sebuah kelompok yang bernama Parhabonaran. Ini bisa dibilang sistem kepercayaan di Simalungun nanti gitu. Nah, di sistem Parhabonaran ini ada 3 hal yang mendasar selalu ditekankan. 1, berpikir benar, berkata benar, dan berperilaku benar, bertindak benar kayak gitu. Tapi sebenarnya dari 3 ini ada lagi 3, berarti ada lagi 5 rangkaian lagi gitu. Tapi ini lebih ditekankan kepada 3 ini karena ini hal yang paling mendasar gitu. Karena manusia Simalungun itu kepalanya dulu harus dibereskan gitu. Karena segala sesuatu kalau ketika kepala ini nggak beres, maka antara mulutnya sama tindakannya bisa nggak selaras gitu. Nah, maka daripada itu nanti di Simalungun itu ada nanti namanya konsep apa ya, mangarepat, duduk, bersila. Dalam artian di sini dalam konsep menghening diri gitu. Nanti ini akan Kalau misalnya yang memegang otoritas daripada keilmuan daripada spiritual ketuhanan itu adalah datu. Nah, berbicara datu berarti berbicara hadatuwon. Nah, saya mau bertanya, hadatuwon itu apakah itu semacam agama, ilmu atau cara hidup? dia nanti bisa apa ya? Dia nanti ada kompleksitas di dalam. Nanti itu bisa menjadi way of life, bisa menjadi pengetahuan akan bulung-bulung, tambar-tambar, pengetahuan akan tentang mitigasi, tentang keselamatan hidup setelah membangun rumah, lalu tentang panjahayon anak partubu, tentang pahalaan, tentang agraria, tentang kelautan, tentang kemaritiman, ada semua itu di kelompok datu. Gitu. Dan semua itu mekanismenya itu empiris.
Dan semua itu adalah intelektual. Buahnya itu adalah dari perjalanan intelektualitas nenek moyang di masa lampau. Itu tidak serta-merta tiba-tiba bisa meramal tanpa ada sistem ramalannya, gitu. Di Simalung itu punya sistem peramalan dia. Tidak duduk diem di bawah pohon jambu tiba-tiba dapat insight, dapat ilham, bisa ngeramal seseorang, nggak gitu konsepnya di Simalungun. Konsepnya adalah yang betul-betul dari sesuatu yang intelektual kayak gitu, bukan hayalan dia ya. Gitu. Dan maka nanti, Oke, artinya kalau kita berbicara tentang hadatuan itu adalah sebuah bagian daripada berbicara tentang konsep ketuhanan atau teologinya, kemudian itu berbicara tentang way of life atau cara hidup dan berbicara tentang pengetahuan atau knowledge-nya, kira-kira begitu. Nah, berbicara hadatuan itu berbicara tentang teologinya dan kemudian berbicara tentang pengetahuan atau lokal genuinnya produk pemikiran itu lahir dan kemudian itu berbicara tentang way of life tadi. Nah, yes. pertanyaan yang lebih mendalam begini. Bagaimana orang dulu atau terkhusus di wilayah Simalungun manusianya berhubungan dengan alam itu sendiri? Nah, salah satu hal yang ini menarik, Bro Jack. Jadi begini, Simalungun itu sudah memiliki konsep tentang pembagian hutan ya. Ini kan nanti kan hubungan manusia masa lampau kan cara berpikirnya kan kosmosentrisme, bukan antroposentris ya. Kosmosentrisme ini alam semesta adalah sebagai pusat pengetahuan. Nanti di Padang akan disebut sebagai alam takambang jadi guru. Itu nanti di Padang seperti itu bahasanya. Makanya bagi orang Simalungun itu alam ini juga adalah bagian daripada guru itu sendiri. Maka itu nanti tentang hutan akan dibagi menjadi 3 bagian dia. Jadi nanti ada harangan Toras katanya. Harangan Toras ini adalah hutan yang jauh di dalam sana yang tidak bisa diakses sembarangan. Begitu. Karena ini adalah sebagai aksi semundi nanti ya, sebagai sumber kehidupan bagi ekosistem yang ada di situ, entah tumbuhan, hewan, dan manusia dan yang hidup di situ ya. Baru nanti ada hutan tengah gitu. Di hutan tengah ini, manusia Simalungun itu akan bisa mengambil beberapa jenis kayu-kayuan. Entah nanti itu untuk membangun rumah, untuk keperluan lain dan sebagainya ya. Itu bisa gitu. Tapi ada batasan-batasan tertentu kayak gitu. Baru nanti di hutan teras, hutan depan gitu. Ini agak lebih mudah lagi diakses kayak gitu. Karena berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi unsur-unsur hara yang ada di situ bisa digunakan untuk kepentingan pertanian, humus, kompos dan segala macam lah yang kita tahu secara biologi hari ini kan kayak gitu. Itu bisa digunakan hutan teras itu dengan lebih mudah daripada mengakses hutan toras tadi, harangan toras itu gitu. Gitu deh. Lalu nanti tetap akan ada unsur-unsur pemeliharaan bagaimana mereka situ kan juga ada mata air ya Guru Jan. Bagaimana nanti nenek moyang kita Simalungun itu akan memuliakan air. Air di masa lampau itu adalah unsur ilahi ya, bukan produk. Gitu. Makanya nanti ada sebutannya ham, opung, nama mertuah, nama langgat, bani, bah, on, segala macam lah. Itu kan disebutkan nama-namanya. Upah hutong gomanasiam, aset tarsongonon, macam lah nanti kata-katanya itu. Kan kayak gitu. Itu kan terpelihara. Karena bagi Simalungun, air itu adalah unsur ilahi yang menghidupi. Kan kayak gitu. Dan terjadi kehidupan yang berkesinambungan hari lepas hari, generasi lepas generasi. Begitu. Maka nanti di waktu-waktu tertentu, oke lanjut. Menarik. Jadi, Iya, gimana oke. itu? Jadi sebelum saya masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam, dan ini sebetulnya saya bertanya seperti ini sebagai pembuka untuk menjelaskan tentang Simalungun itu dulu. Nah, pertanyaan terakhir untuk pembuka ini, mengapa di kawasan Danau Toba, terkhusus di Simalungun, gunung, hutan, dan air itu dianggap sebagai hal yang sakral? Iya, kalau kita pakai nanti prinsip berpikirnya Toba, ini menarik lagi. Bagaimana nanti orang Toba melihat kayu itu sebagai haus angkamadeha, dunjung di langit kan. Inganani pertukoni opung tanebata katanya. Berarti tempat Tuhan bertakhta kan di situ. Berarti maksudnya apa? Ini kan ada sesuatu yang suci, sesuatu yang sakral, sesuatu yang perlu dijaga gitu. Ya. Maka daripada itu, ini nanti di sini ada perselisihan paham ya dengan kelompok lain katakan gitu. Sebenarnya orang-orang kita nggak usah ngomongin Simalungun juga, secara general orang-orang Nusantara akan memiliki cara semiotika, perilakuan etika lewat tubuh dan geraknya untuk melakukan sujud, menghormati kepada pohon dan alam semesta yang ada di situ. Lalu hari ini itu dianggap sebagai unsur-unsur penyembahan gitu. Padahal itu adalah salah satu bentuk penghormatan atau semiotika
yang nggak bisa dijelaskan lewat kata-kata, tapi dilakukan oleh gerak dan rasa dia, Gurjen. Bagaimana itu terjadi? Gara-gara benar-benar kalau pohon itu kan tempat kita berteduh, pohon juga akan menghasilkan unsur hara dan seterusnya kayak gitu. Yang mana nanti ini kan akan apa ya? Memberikan dampak kehidupan bagi manusia yang ada di sekitaran geopark kita itu. Begitu. Oke, terima kasih Amang Datu. Jadi untuk pertanyaan sebagai pembuka dalam pembahasan tentang konsep mengenai tentang spiritualitas dan juga bagaimana kawasan manusia di kawasan Danau Toba terkhusus di Simalungun mengenal itu berhubungan dengan alam, kemudian itu bagaimana konsep ketuhanannya itu sudah masuk. Nah, sekarang saya akan masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam. Pertanyaannya, apa sebenarnya peran Datu dalam masyarakat yang dulu sebelum di zaman yang sekarang? Nah ini sangat menarik lagi. Peran Datu itu sangat banyak, Gurjen. Dia itu nanti ya hampir setara perannya ini dengan Partuanon, dengan raja, begitu. Hampir setara. Jadi gini, ada konsep di Jawa dikatakan penasehat itu kan kelompok Brahmana dibilangnya kok dari konteks Jawa. Kelompok Brahmana ini adalah kelompok-kelompok kaum intelektual di masa lampau kayak gitu. Kelompok Brahmana tanpa raja, pengetahuan mereka itu tidak bisa terejawantahkan, Gurjen. Jadi mereka akan jadi pusing dia. Karena mereka memiliki segudang kemampuan. Dan yang bisa mengakses kemampuan ini dan diejawantahkan secara keseluruhan adalah kelompok satria atau kaum raja kan kayak gitu. Raja tanpa kelompok kaum Brahmana, raja tidak akan eksis karena pengetahuan itu ada di kelompok kaum Brahmana, Gurjen. Begitu. Maka nanti gini kan. Ini nggak ada hubungan dengan kasta sebenarnya. Ini adalah hubungannya antara pengetahuan dan pengetahuan ini bisa diejawantahkan lewat kelompok kesatria ini. Dan hanya kelompok kesatria lah yang bisa melakukan sistem pemerintahan. Kelompok Datu hanya memberikan pengetahuan. Dan mereka kelompok Datu ini adalah orang yang sangat netral, tidak memiliki kepentingan apa-apa selain ilmu pengetahuan. Begitu. Tidak memiliki kepentingan apa-apa selain ilmu pengetahuan. Maka nanti di di Jawa dan juga ada di Simalungun kayak gitu. Di Jawa nanti ada namanya wilayah yang namanya Sima. Sima ini adalah satu lahan yang tidak kena pajak, bebas dari pajak. Karena di situ adalah kelompok kaum intelektual pada berkumpul semua di situ. Dan mereka dibebaskan dari pajak karena mereka mengasah pikirnya, mengasah pola pikirnya, mengasah segala sesuatu bidang pengetahuan gitu. Demikian juga nanti di Simalungun, juga nanti ada namanya wilayah Malasori. Wilayah Malasori ini adalah wilayah yang tempat perkumpulan para kaum-kaum intelektual juga di masa lampau. Dan itu juga tidak dikenain pajak. Menurut beberapa teks yang pernah gue baca. Pertanyaannya, apakah Datu ini selalu identik dengan hal mistik? Sangat. Nah, makanya aku bilang, begini, hal mistik jangan dilihat dengan cara pikir hari ini ya. Gitu. Karena kelompok Datu masa lampau, mereka harus berhubungan dengan alam semesta, dengan sang ilahinya gitu. Bukan manusia dengan manusia. Gitu. Itu sistem apa berpikirnya manusia Nusantara di masa lampau seperti itu. Gitu. Jadi gini ya, di alam ini nanti ada 5 unsur besar elemennya, ada air, udara, angin dan seterusnya. Ini kan dikajikan harus lewat kajian-kajian yang di atas ilmu pikir ya. Mereka harus memasuki yang namanya alam transenden juga di situ. Tapi ketika mereka mengambil dari alam transenden ini diolah sedemikian rupa, Gurjen. Tidak serta-merta langsung apa yang ditangkap dan langsung diberikan begitu saja, gitu. Maka nanti di situ nanti akan ada pembelajaran akan alam ini kan kayak gitu. Misal nih, kalau kita masuk kepada konsep parhalaan nanti tentang orang Simalungun untuk menentukan kapan munculnya si Pahawalu, si Pahasada, si Pahadua dan seterusnya. Mereka tuh kan akan meraba alam ini kan gitu. Contoh nanti di si Pahawalu katanya. Ini salah satu contoh nih. Itu pohon dap-dap akan berbunga warna merah semua bunganya. Itu menandakan hari bulan itu adalah di si Pahawalu. Gitu. Bagaimana lagi nanti menentukan di si Pahasada? Mereka akan harus mencari perbintangan juga. Perbintangan itu nanti ada namanya si Halapariyama. Itu akan menentukan kalau si Paha itu adalah si Pahasada. Gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan harus
apa ya, memasuki alam transenden yang lebih tinggi lagi daripada alam pikir kan, di atasnya dia gitu. Nanti inilah Oke. ketika nggak bisa diterjemahkan, ini yang dibilang mistik tadi itu sebenarnya bukan mistik, itu cara nenek moyang kita hal itu untuk merangkai semesta ini untuk menjadi satu kesatuan yang namanya ilmu pengetahuan itu. Dan itu nanti akan disebut sebagai parhalaan, bagaimana perjalanan naga Padenabolon, dan seterusnya. Lalu bagaimana mereka mengurai Binduma Togo, di bagaimana di Irisana, Daksina, Irisana, Mangabia, segala macam. Itu kan semua ada pengetahuannya, Guru. Itu lewat cara berpikir seperti itu. Lalu nanti dalam kehidupan sehari-hari mereka kan selalu apa ya, melakukan uji juga gitu. Ada lab-lab tersendiri juga yang mereka miliki. Ada pusat-pusat laboratoriumnya juga. Ada, sangat ada. Kalau saya mau bertanya tentang eh, daripada Datu dan Hadatuan tadi, dan saya melihat bahwa Datu dalam, sorry, Hadatuan yang merupakan otoritasnya di pada Datu itu sendiri, mereka itu memahami tentang pengobatan, kalender, pertanian, dan Segala macam. astronomi lokal, kira-kira begitu astronominya. Nah, saya mau bangun tuh pertanyaan sebelum kepada merujuk tuh perkembangan atau dinamika daripada eh, manusia saat itu. Nah, kita tidak bisa melepaskan antara keberadaan daripada kolonial Belanda dan Jending saat itu. Kira-kira dalam sejarahnya, apakah pernah terjadi bentrok antara kolonial dan Jending dan dengan praktek hadatuan saat itu di kawasan Danau Toba terkhusus di Simalungun? Eh, Kalau yang kubaca secara literer yang berkembang, kan begini ya, si Malungun itu kan belakangan kena pengaruh Jendi, di luar dari Toba kan. Itu nenek moyang kami sangat mempertahankan tentang pengetahuan nenek moyangnya. Begitu, Gurje. Opung ngaku, bapak kan, ada bapaknya. Bapaknya itu di usia 100 tahun baru jadi Kristen. Gitu. Jadi aku sebenarnya Kristen aku ini baru satu generasi, masih muda. Masih katakanlah masih 50 tahun usia kami berkristen di sini. Kayak gitu. Jadi karena apa? Karena nenek moyang kami sangat menghalau yang namanya unsur-unsur jending yang datang dari arah Toba pada waktu lampau itu begitu. Gitu. Makanya bisa dibilang si Malungun itu belakangan datangnya agama yang ada hari ini gitu. Gitu. Dan Maka dari ketika masuknya Kristen yang dibawakan oleh Jending, apakah ada bentrok dengan para mereka itu yang melakukan praktek hadatua? begini, sebenarnya nggak ada bentrok. Ada yang kisah menarik nanti Gurjen. Ada yang menarik di sini. Itu ada nanti Tuan Silumba, Makassar Ragi. Tuan Silumba ini adalah seorang datu bolon di masa lampau. Udah. Inilah. Jadi begini, nenek moyang Simalungun itu segala sesuatu yang datang nggak langsung ditolak gitu. Walaupun ada penolakan. Tapi ketika dia ketemu dengan kelompok datu ini akan memahami, ya kan, menganalisa dan segala macam. Mereka bertukar Bible, bertukar pustaha gitu. Jadi sekali waktu bisa jadi para jending kala itu menemui Datu Tuan Silumba ini, mereka berdialog, ya gitu. Berdialog mereka. Baru singkat cerita, Tuan Silumba ini menjadi seorang Kristen dia, tapi tetap memakai bungkusan Simalungun. Dia kira bisa kayak seperti merajut intelektual kekristenan itu dengan intelektual Hadatuan Simalungun. Nah, dan itu nanti menariknya lagi. Di Simalungun itu nanti ada namanya, di GKPS itu ada nanti namanya Susukara. Susukara ini artinya catatan harian. Susukara ini asli intelektualitas Simalungun yang masuk ke gereja. Gitu. Di situ kan nanti Susukara ini berkaitan dengan hari Tolupulu. Misal nih di Aditya Suma Anggara sampai Hurung dan Likar sampai 30 hari itu adalah catatan-catatan semua, Gurjen, catatan kehidupan. Iya hari Tarsongonon harinya maka begini, maka nanti ada nanti namanya Ari Rojang. Maka di Hari Rojang ini di Daksina keuntungannya, di Irisana sialnya katanya gitu kan. Lalu nanti ini dikembangkan menjadi kata-kata firman Tuhan dimasukkan ke Susukara itu, Gurjen. Awalnya dari intelektualitas Simalungun itu. Itu bisa dirajut Oke, terus. Aku makanya situ aku senangnya dengan leluhur kami dan founder father kami, terutama di tubuh GKPS nanti bisa digabungkan antara pengetahuan sana dengan pengetahuan sini. Begitu. Hebatnya di situ.
bagaimana nenek moyang kami, leluhur kami, bapak-bapak kami di masa lampau itu menggabungkan intelektualitas kekristenan dan intelektual Simalungun itu. Ada itu Gurjen. Dan sampai sekarang, setiap situa-situa di GKPS memakai yang namanya susu kara. Hmm. Oke, terima kasih Amang Datu. Dan itu kita sudah masuk kepada Hadetuun di dalam peradaban Simalungun, termasuk saya tadi sudah menyinggung tentang bagaimana di dalam peradaban Simalungun itu ada satu era atau fase di mana masuknya itu kolonial dan jending saat itu. Dan ini masuk saya kepada pertanyaan berikutnya, dan ini merupakan hal yang mungkin dianggap orang sensitif, tapi sekaligus ini menarik bagi saya. Dan saya tidak sedang menyerang keyakinan agama apapun yang di masa sekarang yang modern, tetapi saya pada fokus kepada transformasi budaya itu sendiri. Nah, pertanyaannya begini, apa yang berubah daripada keyakinan lokal di kawasan Danau Toba terkhusus Simalungun setelah masuknya